Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Terima kasih udah mengklik video ini. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, di sini saya itu diberikan tugas untuk membuat live coding mengenai pembuatan apa ya, PHP. Jadi meng mengkoneksikan database untuk ditampilkan dengan menggunakan PHP seperti itu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya izin memperkenalkan diri sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bayu Java Trenggana dengan NIM 123230066 dari kelas IFB, pemrograman web. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai, teman-teman. Ini aku kecilin dulu, nutupin codingan nanti. Set. Iya. Oke. Mungkin kita mulai dengan membaca soal terlebih dahulu, teman-teman. Nih, jadi tugas 2. Nih, aplikasi PHP plus akses database. Membuat video demo programming sambil disertai penjelasan dengan skenario kasus sebagai berikut. Yang pertama, coding menggunakan PHP biasa. Yang kedua, menggunakan database Nwine. Instalasi atau import database tidak perlu didemokan. Master DB tersebut ada di attachment atau link berikut. Yang ketiga, membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data product ID, product name, kategori name ini. Gunakan tabel produk, kategori suppliers dari database Nwine. User interface cukup menggunakan HTML, tidak perlu CSS. Oke. Ya, menurut saya ini sarannya cukup mudah, teman-teman. Jadi mari kita lanjut. Nah, ini kan pada statement kedua, import database tidak perlu didemokan. Nah, di sini mungkin saya demokan aja, barangkali teman-teman kebingungan dalam instalasinya, dalam melakukan import database. Jadi ini kita buka nih file databasenya yang diberikan oleh dosen saya, lalu kita download. Nah, setelah kita download, kita buka XMPP. Nah, ini udah saya siapkan XMPP nya. Ini kita start semua ya, Apache dan MySQL nya. Lalu buka admin. Nah, kita klik new. Database name nya kita beri Nwine. Beri nama Nwine, create. Nah, udah ada nih. Lalu kita import. Choose file. Di download. Nah, ini dia. Nah, udah nih, nggak perlu diubah-ubah, tinggal di import. Masih loading ya, teman-teman. Oke, udah. By the way, kita setel musik aja biar lebih santai. Nah, udah nih database Nwine. Nah, udah jadi ya, teman-teman. Udah selesai melakukan proses import. Jadi import gampang, cuman kayak gitu aja. Lanjut kita ngoding pakai VS Code ya, teman-teman. Nah, di sini kita bikin foldernya dulu. Mungkin kita buat folder di C XMPP. Nah, kita membuatnya di htdocs karena akan ditampilkan menggunakan localhost, jadi harus dari htdocs. Lalu di sini kita bikin folder misal tugas 2. Nah, udah. Kita Ctrl K Ctrl O untuk membuka foldernya. Tadi di C, XMPP, htdocs, dan tugas 2. Oke.
Mungkin kita bisa mulai membuat filenya. Mungkin kita beri nama index.php. Baik, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan terlebih dahulu database dengan PHP kita, yakni dengan cara membuat PHP seperti ini. Nah, kita membuat variabel hostname, lalu variabel username, password, dan juga database. Nah, ini masing-masing itu kita kasih hostname, kita menggunakan localhost, username-nya root, passwordnya nggak ada, database-nya tadi kita pakai. Kita cek dulu nih di localhost kita, database-nya mana tadi. Ini ya teman-teman, nama database-nya nwine. Oke. Lalu kita membuat variabel connect untuk dikoneksikan MySQL connect. Nah, di sini kita panggil tadi hostname, username, password, dan juga database-nya. Hostname, username, password, dan juga database. Sudah. Nah, teman-teman, jadi ada dua cara ya untuk melakukan koneksi ke database. Yang pertama cara yang di atas ini, yang kedua bisa seperti ini. Kita buat juga nih variable connect, MySQL connect. Nah, langsung kita tulis namanya aja, localhost, lalu username itu root, passwordnya kosong, database-nya nwine. Nah, jadi tanpa harus menggunakan yang atas ini, tanpa harus mendeklarasikan terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini kita komenin aja. Nah, jadi teman-teman bebas mau menggunakan yang atas atau yang bawah, jadi terserah seenaknya teman-teman aja. Nah, setelah kita melakukan connect, mengkoneksikan database, sekarang mungkin kita cek dulu apakah database-nya ini udah connect. Kalau misalnya udah connect, itu kita lanjut dengan membuat variabel namanya query untuk memanggil query-nya. SQL query, string select all from database-nya tadi. Nah, kita select all from dari ini yang diperlukan aja teman-teman. Gunakan table product, categories, dan juga suppliers. Berarti kita cek dulu nih di sini nama tabelnya apa aja nih. Tadi kan products ini, terus categories, dan juga suppliers. Cuma 3 aja ya teman-teman. Products, select all from products, ini untuk biar singkat aja, join categories, join suppliers. Nah, step join ini kita perlu yang namanya on, yakni mereka itu disatukan dari apa. Nah, di sini itu kan di tabel produk dapat kita lihat bahwa strukturnya itu ini, kategori ID dan juga supplier ID dipanggil dalam tabel produk. Jadi on-nya itu adalah category ID sama dengan C category ID. Lalu join suppliersnya sama, kita bikin on p.supplier ID sama dengan
s dot supplier ID. Nah, biar lebih rapi. Oke, mungkin begitu aja teman-teman bikin query. Nah, setelah itu kita bikin variable data untuk memanggil query ini tadi, untuk mengkoneksikan connect, terus kita panggil juga query. Nah, seperti itu. Udah, yang kita perlukan itu aja teman-teman. Lalu kita bikin else nya. Jadi misal ini belum terkoneksi, masuk ke else, kita kasih keterangan koneksi gagal. Oke. By the way, untuk teman-teman yang sekiranya masih belum paham mengenai penjelasan saya, belum paham mengenai pemrograman dalam PHP, mungkin saya sarankan untuk melihat atau menonton video yang lain terlebih dahulu, karena di sini saya tidak menjelaskan benar-benar dari awalnya ya teman-teman. Saya langsung menjelaskan sesuai tugas yang diberikan oleh dosen saya. Baik, mungkin udah. Lalu kita bikin template untuk HTML dengan tanda seru, tinggal enter. Kita ngoding di body, kasih. Nah, kita bikin aja table untuk menampilinnya nanti pakai table row, table head. Nah, apa aja sih yang ditampilin? Yaitu sebuah halaman web yang isinya adalah, nah ini aja nih yang ditampilin nih teman-teman. Ada product ID, product name, category name, company name, dan juga unit price. Oke, mungkin kita sebagai headernya itu kita kasih ini aja deh, ID, lalu name, category, company, dan juga apa tadi, unit price. ID, name, category, company, unit price. Oke. Udah, lalu kita panggil PHP lagi untuk membuat perulangan while untuk memanggil datanya. Jadi while kita bikin ini SQL connect fetch asset dari data. Nah, biar lebih mudah kita kasih nama aja row. Nah, udah, disinilah kita panggil lagi. Ini harusnya PHP-nya ditutup dulu, tapi kita cek dulu ya. Kalau misal penutup PHP-nya masih di bawah kurung while-nya. Table row. Nah, ini codingan menunjukkan merah atau error ya teman-teman, karena ini masih dalam PHP, jadi harus dipisahin dulu teman-teman. PHP-nya taruh di sini, kita buka PHP lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Table row, lalu table data. Nah, di sini kita panggil dengan PHP juga, echo row yang dimana itu tadi yang dipanggil adalah product ID untuk ID-nya. Nah, kita cek dulu nih product ID, product name, category name, dan lain-lain itu di database kita. Namanya nih product ID sama ya, product name, lalu ada category name itu di sini kayaknya. Di table categories ada category name, company name itu di table company. Ada nggak sih? Oh, company name di mana ya teman-teman? Bentar. Di table products coba. Company name. Kita cari ya teman-teman.
Oh, ini ada unit price juga nih. Kita cari company name di suppliers. Nah, ini ada nih company name. Unit price tadi juga ada di tabel ini nih, products tadi. Ini teman-teman, unit price. Namanya kan sama semua nih. Nah, kita mulainya dari sini aja teman-teman, daripada dari database-nya ntar harus buka berbagai table kan ribet ya. Kita sesuaikan aja dengan tugas ini yang diperintahkan, product ID. Product. Jadi namanya ini harus sama ya teman-teman. Product ID, lalu product name, kategori ya, kategori name, company name, dan juga unit price. Udah, ini udah deh teman-teman, ini aja, karena dosen saya cuma meminta ya user interface cukup menggunakan HTML, tidak perlu CSS, jadi saya tidak perlu membuat tampilan lebih bagus ya. Oke, mungkin bisa kita buka langsung localhost, namanya itu tadi tugas 2 ya. Foldernya apa sih teman-teman? Ya, tugas 2. Nah, udah nih teman-teman, udah jadi. Ini ID, name, kategori, company, dan juga unit price. Ini data-datanya ditampilkan semua. Nah, data ditampilin semua itu karena ini ada while-nya ini. Jadi setiap data ditampilin semua, teman-teman. Oke. Mungkin biar lebih cantik dikit kita kasih border aja. Kasih 1. Di refresh dah. Jadi nih teman-teman, gampang kan? Gampang dong. Nah, udah selesai deh. Codingannya cukup seperti ini. Mungkin barangkali teman-teman ada yang bingung, ya silahkan cari lagi di Google atau di mana teman-teman. Mungkin sekian dari saya mohon maaf atas penjelasan saya apabila ada yang kurang dapat dipahami, dan apabila penjelasan saya ada yang salah mohon dimaafkan, karena ya di sini saya juga sebagai mahasiswa masih pemula teman-teman, mohon dimaklumi juga ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye.